يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, kita sambung kitab Haqaiq Anit Tasawwuf, masih berbicara tentang Thariqul Wusul, jalan untuk sampai kepada Allah. Jalan ini adalah merupakan satu istilah, yaitu tentang sejumlah etika, adab, maqamat, ya. Para ahli sufi yang diyakini sebagai cara untuk dekat atau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yaitu bab ar-raja, ya, maqam ar-raja. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ar-raja, harapan. Qala Syekh Ahmad Zarruq rahimahullahu taala fi ta'rifir raja. Syekh Ahmad Zarruq berkata tentang ta'rif raja. Ar-raja as-sukunu li fadlillahi ta'ala bi syawahidil amali fil jami'. Raja itu adalah cenderung kepada karunia Allah dengan menunjukkan bukti-bukti amal dalam semua kehidupannya. Jadi raja itu timbul dari orang yang beramal, ya, berbuat, bekerja, maka timbullah harapan dari hasil kerjanya, itu namanya raja. Kalau dia tidak berbuat apa-apa tapi dia berharap hasil, itu tamanni. Kita di surga ingin punya kedudukan tinggi, punya pahala, tapi tak ada berbuat apa-apa, tapi kita berharap kemurahan Allah, ya, itu namanya tamanni. Dan itu pertanda orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Disebutnya oleh Rasulullah al-ajiz, yang lemah. Lemah, kalah dengan hawa nafsunya. Ciri daripada orang yang lemah dan kalah dengan hawa nafsunya adalah dia selalu mengikuti keinginan nafsu. Ya. Dia mengikutkan nafsunya kepada hawanya. Hawa itu adalah keinginan tertinggi bagi nafsu. Apa? Melakukan sesuatu bukan untuk Allah, itu hawa. Keinginan nafsu itu begitu, Allah ciptakan seperti itu. Atau dengan kata lain yang sering kita terangkan, bahwa nafsu itu, hawa itu adalah keinginan nafsu yang paling tinggi. Nafsu itu diri, dan diri itu adalah satu entiti, satu wujudnya yang Allah ciptakan, yang punya keakuan sendiri, sehingga apabila dia melakukan sesuatu untuk dirinya, ya, untuk dirinya, bukan untuk Tuhan sama sekali, bukan untuk Allah sama sekali. Dan itulah satu ujian bagi kita, ya, dari Allah, ya, sebagai makhluk yang sempurna. Nah, maka apapun yang dilakukan untuk memenuhi keakuan itu, ya, itu hawa itu. Nah, ini ciri orang yang kalah dengan hawa nafsu, disebut dalam hadis al-ajiz, lemah. Ya. Sejak kecil anak-anak itu dia kalah dengan kemauan dirinya. Maka kalau kita biarkan anak kecil itu kalah dengan
emosinya, dengan hawa nafsunya, maka dia tidak punya kekuatan rohani, kekuatan akal. Pada saat itu tidak ada kekuatan rohani, akal pun tidak ada, kekuatannya belum tumbuh. Artinya contohnya lah seperti itu. Kenapa anak-anak itu tidak mampu menahan sesuatu untuk dirinya? Dia tidak mampu karena memang keakuannya masih tinggi. Itu hawa. Dan itu tumbuh sampai dewasa. Namun orang dewasa itu sudah punya kekuatan untuk kekuatan untuk melawan, yaitu akal. Tapi kalau akal kosong dari ilmu, maka ya, tidak berani berdepan dengan hawa nafsu. Bahkan akal tunduk dengan hawa nafsu. Itu sebab kalau sudah akal tunduk dengan hawa nafsu, maka melakukan hawa nafsu dengan akal-akalan. Ya, cerdik bijak. Begitu. Akal itu memang punya kemampuan yang tidak terbatas. Tapi jika kalah dengan hawa nafsu, sampai menjadi tuan guru pun akal-akalan. Dengan dalil-dalil dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu kekuatan akal mesti diisi ilmu. Mesti diisi ilmu. Maka orang yang bertarikat adalah melawan hawa nafsu. Kalau otaknya tidak diisi ilmu, kacau. Paling kurang dia mesti berada dalam bi'ah terus, dalam suasana, dalam majelis, ya, bersama persekitaran yang soleh, orang-orang yang soleh. Ya, mungkin dia mampu perlawanan itu. Maka kedua adalah upaya mujahadah itu sendiri. Dan itulah mesti ada orang yang mendorongnya, yang menjelaskannya tentang kekalahan-kekalahan dan kemenangan-kemenangan itu. Nah itulah Nabi mengatakan al-qayyis man dana nafsah. Orang yang bijak, ya, itu adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya. Qayyis itu adalah sebetulnya bukan kekuatan logika saja, tetapi kekuatan batin. Ya, qayyis itu kecerdasan spiritual, ya, kecerdasan rohani, kebijakan rohani. Adalah orang yang menang melawan hawa nafsunya. Sehingga dia beramal itu bukan untuk sesuatu yang sementara, yang hasilnya dipetik esok. Tidak. Dia melakukan sesuatu untuk yang jauh, yaitu kehidupan di akhirat. Ya, dan itulah orang-orang yang bijak. Dan orang-orang yang kuat. Dan tumbuh dari jiwa seperti ini namanya roja. Ya. Harapan itu adalah sesuatu yang real. Misalnya, dia sedang mencari jodoh, berharap nikah, itu namanya roja. Kalau dia berharap nikah tidak mencari jodoh, itu namanya khayal. Mundur. Majulah. Ya kan kita memberi contoh itu yang real, Nis. Orang tidak cari jodoh, tapi dia berharap nikah. Ya. Dia memandang itu harap, itu hayal. Itu tamani. Gitu. Artinya roja itu sama dengan khauf. Ya, khauf juga real. Gitu. Karena ini roja dan khauf ini suasana, satu perasaan ya, yang memenuhi relung jiwanya, itu suasana ya, itu tumbuh dari sifat rohani. Ya, dari sifat rohani. Paling kurang dia sebuah hal sebelum menjadi sebuah makom, maka diciptakan oleh amal perbuatan. Orang yang sedang beramal, maka timbul roja. Gitu. Nah ketika orang sedang melanggar maksiat, maka timbul khauf. Gitu. Coba, kita berbuat maksiat, tidak timbul khauf. Masalah kan? Ya. Nah maka itu sebabnya Nabi mengatakan al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak rohaninya, orang yang mengalahkan nafsunya dan beramal untuk jauh ke depan. Sedangkan orang yang al-ajiz, ini al-ajiz, orang ajiz apa? Orang yang lemah melawan hawa nafsunya. Menjadi tidak bijak. Ya. Tidak dikatakan kebalikan daripada bijak. Karena al-qayyis
Ya, mestinya al-ghabi. Ya, atau apalah yang sesuai dengan lawan kata al-kais. Tapi di situ al-ajiz. Karena al-kais itu adalah orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Berarti al-ajiz ini adalah orang yang lemah. Ya, dari hawa nafsunya. Maka orang yang lemah ini salah satu perilakunya adalah, karakternya adalah atba'an nafsahu hawaha. Ya, dia ikut aja, ya. Mengikutkan, artinya dia memperturut keinginan besar hawa nafsunya, yaitu ya, kalau melakukan pun untuk dirinya dan bukan untuk Allah. Tetapi karena dia berbuat untuk dirinya, maka dia berharap agar di akhirat ada, berharap agar ada rohaninya. Itu adalah tamanni. Ya, tamanni. Orang ajiz di situ mungkin beramal, tetapi amalnya untuk memperikutkan nafsunya kepada hawanya. Ya, maka dia berharap mendapatkan putuh misalnya, mendapatkan, tak dapat. Ya, itu tamanni. Tamanni. Orang bertarikat bertahun-tahun, kenapa tidak marifat? Karena melakukannya bukan karena Allah. Ya, kenapa tidak usul? Karena melakukannya bukan karena Allah. Jadi harapan-harapan daripada perbuatannya itu hanya bukan harapan, malah itu angan-angan, tamanni. Ya. Oleh karena itu dana nafsah. Kalahkan dirinya, lakukan untuk Allah. Dan beramal pun untuk jauh ke depan setelah kematian. Ya. Nah, maka itu sebab makna roja ini adalah orang yang condong kepada karunia Allah. Nah, bisyawahidil amal, dengan dalil-dalil amal. Wa illa kana ightiraran, kalau tidak ada bukti amal, maka harapan kepada karunia Allah itu tipu daya nafsu. Wa qad hassana Allah Ta'ala 'ala ar-raja, Allah menganjurkan kita untuk mempunyai harapan. Wa nahana 'anil qunut, dan Allah melarang kita putus asa min rahmatihi, dari rahmat Allah. Apa firman-Nya Allah? Faqala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku, ya, coba Allah menyebutnya hambaku. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu mulia jadinya, apalagi penyebutannya hamba. Hamba itu jangan dikira satu pangkat yang rendah. Itu pangkat yang tinggi. Karena para wali itu, para nabi itu betul-betul hamba total. Nah, jadi hamba itu adalah pangkat yang tinggi. Lalu disandarkan dengan aku, hambaku. Itu artinya panggilan yang penuh sangat-sangat kasih. Ya. Katakanlah ya ibadi allazina, wahai hambaku. Kenapa Allah panggil hambaku? Karena Allah nak memberitahu, engkau berbuat dosa apapun jangan putus asa dari rahmatku. Engkau hambaku. Ya. Katakanlah wahai hambaku yang telah berlebihan kepada dirinya, artinya berbuat dosa sangat. Jangan putus asa kamu semua dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampun dosa-dosa semuanya. Ini adalah menimbulkan harapan. Artinya orang yang berusaha untuk melawan nafsunya, melawan hawa nafsunya, melawan hawanya, melawan amarahnya, melawan itu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Bertobatlah. Allah Maha Pengampun. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa qala ta'ala mubasyiran bi si'ati rahmati. Allah berfirman memberikan kabar gembira ya dengan keluasan rahmatnya. Keluasan kasih sayangnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku ya wasiat itu meluas kepada segala sesuatu.
Wa qala ta'ala fi wasfil ladzina yarjuna rahmata, dan Allah berfirman menerangkan tentang orang-orang yang berharap rahmatnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Jelas sekali itu. Allah menerangkannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berusaha untuk hijrah, meninggalkan keburukan, wajahadu, dan melawan hawa nafsunya, fi sabilillahi, di jalan Allah, jalan rohani, ala basirah, kul hadza sabili, kata Nabi, inilah jalanku. Ya. Ulaika mereka itulah yang punya harapan kepada rahmat Allah. Kalau tidak hijrah dan mujahadah, maka itu bukan harapan, itu angan-angan. Seolah-olah di sini dijelaskan harapan itu datang dari kerohanian. Kalau angan-angan datang dari hawa nafsu. Wa ja'al hasu ala raja'i rahmatillahi fi katsir minal ahaditsis syarifah. Dan anjuran untuk mengharap rahmat Allah pun banyak ada dalam banyak hadis yang mulia. Di antaranya maruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan dari Sidna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wallazi nafsi biyadihi law lam tuznibu la dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yadhnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum. Kata Nabi begini, ya, demi yang jiwaku berada di tangannya, andaikan kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan lenyapkan kalian dan Allah akan datangkan satu golongan yang berdosa, kemudian minta ampun dan Allah ampunkan mereka. Ini hadis sahih. Jadi dosa itu adalah hikmah. Jangan pernah menghina orang berbuat dosa. Dia berada dalam dekapan Allah yang kuat sangat. Orang sufi menyebutnya, orang yang berbuat dosa itu orang yang sedang sakit tak? Hah? Jadi itu sebab orang yang berbuat dosa perlu sapaan hangat itu. Ya. Tidak sedikit orang dalam keadaan taat tidak wisol kalau dulu, tidak connect, tidak sambung. Ketika berdosa, oh, berapa banyak orang yang dikasih keuntungan dunia lupa. Begitu dikasih susah, Allah sesak seperti didekap kuat. Itu sebab hal orang berdosa lebih dekat daripada hal orang yang taat. Secara hakikat. Ini, ya, jika orang mendengar dari lafalnya, jadi masalah nih ucapan saya nih. Ya. Allah itu hanya punya kasih sayang. Ya. Ketika dia, seorang ibu lah katakan, ibu itu di dunia itu sudah jadi contoh lambang kasih sayang. Cubit kepada anaknya. Apakah keluar itu dari macam kita dengan kawan kita karena kita memang benci dan enak memukulnya? Dia keluar dari kasih sayang. Dia menangis. Ya. Sambil cubit pun menangis. Ya. Sambil marah pun menangis. Itu baru serpihan kasih yang, ya, itu pun tak mencipta. Baru melahirkan saja. Ya.
Hatta kepada orang kafir, ciptaan Allah. Allah yang membuat dia kafir. Ya, sebagai hikmah bagi kita agar kita merasa mukmin. Ya. Itu sebab jangan pernah berada dalam pikiran kita dia rendah. Allah sudah nyatakan dia rendah. Itu kan Allah dalam syariatnya. Dalam hakikatnya. Ya. Kita tak sampai hati untuk mengata. Ya. Karena ciptaan Allah. Itu sebab para sahabat ketika dia membaca surah Idza jaa tabbat yada abi lahab, itu pelahan. Ya. Ketika tabbat yada abi lahab, aghna anhu maluhu wa ma kasab. Karena takut Nabi mendengar, Nabi sakit hatinya karena itu saudaranya. Coba itu jiwa yang memang mewarisi jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita baru ikhtilaf saja sudah diperdengarkan namanya ya, berteriak-teriak. Ya. Tidak ada jiwa. Demi yang jiwaku ada di tangannya, jika kalian tidak berdosa, Allah akan lenyapkan kalian. Dan akan datangkan satu golongan yang berdosa, kemudian dia minta ampun, maka Allah ampunkan mereka. Artinya hadis ini memberikan harapan ya, kepada Allah. Karena ad-dinu nasihah. Liman ya Rasulullah lillahi wa li rasulih. Kita mesti banyak baca selawat untuk menasihati Nabi dalam tanda kutip. Agar Nabi memberikan syafaat kepada kita. Itu nasihat namanya. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimina bidhunubin ya amsalil jibali yaghfiruha Allahu lahum wa yada'uha 'alal yahudi wan nasara. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang di hari kiamat segolongan manusia muslim membawa dosa sebesar-besar gunung. Allah ampunkan dosa itu untuk mereka. Ya. Lalu Allah letakkan dosa itu kepada Yahudi dan Nasrani. Ya. Wa an Abi Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbih hatta yad'a alaihi kanafahu fayuqarriruhu bi dhunubihi fayaqulu ata'rifu dhanba kadza fayaqulu rabbi a'rifu qala fa inni qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ti sahifata hasanatih. Allah. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan orang mukmin itu di hari kiamat kepada Tuhannya, didekatkan. Orang-orang mukmin di hari kiamat didekatkan kepada Tuhannya. Kemudian diletakkan ke atasnya kanafah. Ya, kanafah itu sayap. Ya, sisi Allah, artinya didekatkan di hari kiamat itu ya orang mukmin kepada Tuhannya sehingga diletakkan ke atasnya kanafnya. Ya. Kanaf itu adalah lindungannya sebetulnya. Ya, perlindungannya. Kalau gambaran akal perlindungan itu ya katakan sayap ya. Ya. Macam nak dipeluk lah tuh.
Lalu fayuqarriruhu bidzunubi, maka Allah menetapkan dosanya. Artinya menunjukkan dosa. Ada kita berbuat dosa yang kita sembunyikan. Ya. Itu untuk bertanya, itu tidak diterang-terangan tapi didekatkan oleh Allah. Didekatkan, kemudian ya, diletakkan sayapnya, itu artinya ya karena kita tidak dapat membayangkan tangan ke sayap ke lindungannya. Lalu Allah tetapkan dosa-dosanya dan Allah berkata, kamu tahu dosa ini? Ini juga tuh dosa ini. Maka hamba itu mengatakan, Rabbi a'arif. Ya Tuhanku, aku tahu. Maka qala, sesungguhnya aku telah menutup dosa itu kepadamu di dunia dulu. Tak aku bukakan, tak aku siksa, tak aku gampar, tak aku tempeleng. Dan aku ampunkan dosa itu untukmu hari ini. Nih, sudah di bukumu sudah bagus. Dikasih buku ini. Namun kita yang tidak tahu, kita bukan tuh. Jadi kalau kita tidak beramal, maknanya kita berangan-angan. Kalau kita berharap, kita beramal. Beristighfar terus hidup ini. Ya, agar kita termasuk yang itu. Karena ini adalah hadis-hadis harapan. Seperti Quran juga. Quran harapan. Allah nak munculkan harapan. Roja. Roja itu untuk orang yang ya, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang berbuat keburukan. Jadi apabila orang berbuat dosa dan bertaubat, itu suatu bentuk harapan dia. Ya. Kembalinya atau meninggalkannya dari keburukan itu kena ketakutan. Ya. Taubatnya itu adalah ketakutan yang menimbulkan harapan. Kita dikejar-kejar harimau. Larinya kita itu adalah takut. Tetapi kemana kita lari punya harapan. Harapan itu timbul dari rasa takut. Kita lari, kita berharap boleh ada tempat yang boleh melindungi kita. Tempat atas yang kita boleh naik dan tidak terkejar. Ya. Maka jika orang berusaha berbuat, ya, maka akan Allah timbulkan harapan ketika dia berbuat. Dan harapan-harapan yang tumbuh ketika berbuat itu adalah roja, bukan harapan sebuah angan-angan. Warroja'u yakhtalifu 'anit tamanni. Roja itu berbeda dari tamanni. Kalau bahasanya harap juga. Misalnya begini. Kita tak ada uang kan? Ya, tak ada uang nak umroh, nak haji. Maka kita mengatakan atamanna an azura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap dapat itu, dia sedang berangan karena tak ada uangnya. Ya. Tapi ketika dia sedang daftar haji dan menunggu waktu, dia ya Rasulullah itu sedang berharap karena sedang berbuat. Ya. Maka berbeda roja dengan tamani meskipun sama-sama maknanya harapan. Idzir raji huwa alladhi ya'khudhu bi asbabit ta'ati taliban minallahi ridha wal qabul. Karena orang yang berharap adalah orang yang melakukan sebab-sebab taat. Yang mengambil sebab-sebab taat ya, dengan memohon dari Allah ridha dan qabul. Dan dia melakukan upaya-upaya taat, berharap kepada Allah ridha, minta kepada Allah ridha dan qabul. Ini namanya orang yang berharap. Bainama yatruku al-mutamanni al-asbaba wal mujahadat. Sedangkan orang-orang yang mutamanni, yang berangan-angan, dia meninggalkan asbab-asbab itu dan meninggalkan upaya-upaya itu. Summa yang taziru minallahi al-ajra wal masubah. Kemudian dia berharap pada pahala, dapat surga. Surga apa? Ya. Fahuwallazi qala fi haqqihi alaihi salatu wassalam. Inilah yang dikatakan tentang keadaan dia ini oleh Rasulullah itu. Wal ajiz, itu orang lemah. Man atba'a nafsahu hawaha.
yang mengikutkan nafsunya kepada hawanya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia hanya berharap, berangan-angan kepada Allah. Idh kullu man rajallaha ta'ala wa talabah alaihi an yushammira an sa'idil jid wal ijtihadi bisidqin wa ikhlasin hatta yanala matlubah. Karena orang yang berharap kepada Allah dan menuntutnya, dia mesti menyingsingkan lengan bajunya untuk sungguh-sungguh dan berusaha dengan sidik, jujur dan ikhlas, sehingga dia mendapatkan apa yang dicarinya. Walihada, oleh karena itu, qala ta'ala, Allah berfirman, mu'alliman tariqa talabih, mengajarkan jalan pencariannya. Apa kata Allah? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang yang berharap berjumpa Tuhannya, maka hendaklah dia beramal amal soleh dan jangan menserikatkan dalam beribadah kepada Tuhannya kepada apapun dan siapapun. Jadi amal zahirnya, batinnya tauhid, khusyuk, berakhlak, ikhlas. Dan itulah tanda bahwa dia sedang berharap bertemu kepada Allah. Sedang berharap bertemu kepada Allah. Fa'alal abdi in kana fi ray'ani syababihi muqarifan lidzunubi muti'an li nafsihi asyahwaniyah an yughalliba janibal khawfi 'ala ar-raja'. Amma idza kana fi nihayati umrihi fa 'alaihi an yughalliba ar-raja'a. An yughalliba ar-raja'u kama qala ta'ala fil haditsil qudsi ana 'inda dhanni 'abdi bi. Maka mestinya seorang hamba, fa'alal abdi, maka mesti seorang hamba ini in kana fi ray'an syababi, ketika dia berada di ray'an syababi, di ray'an ini adalah di masa remaja, masa yang paling sedang masa remajanya, ray'an. Jika dia di masa remajanya melakukan dosa-dosa, tunduk kepada nafsu syahwatnya, hendaklah dia mengalahkan sisi takutnya itu kepada roja. Artinya lebih banyak takut daripada roja. Anak muda ini mesti banyak takut kepada Allah daripada roja. Mesti takutnya ini lebih daripada roja. Kalau masih muda. Ya. Karena akalnya belum banyak pengalaman bagaimana mengalahkan nafsu. Ya. Sementara ilmu sedikit masuk. Itu sebab kita mesti kembali seperti zaman dulu tuh. Anak kecil tuh udah banyak ilmunya. Orang tua sekarang ketakutan anak kecil kalau banyak ilmunya nanti otaknya retak. Jantungnya putus. Nanti sakit. Padahal tidak. Ya. Para imam-imam seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, ya, atau hatta Imam Bukhari, itu adalah orang muda-muda. Dia jadi imam itu umur 20-an. Ya. Mereka hafal Quran umur 8 tahun. Ya, hafal hadis itu umur 13, 14. Ya. Kemudian dia belajar fikih, mendengar fikih itu umur 15, 16. 4 mazhab. Begitu 20 alim semua. Mengajar 21, 22. Ya. Gaya hidup pada saat itu seperti itu. Ya ada
1, 2, 3 orang yang sudah tua baru mengaji. Ya, kalau sekarang sebaliknya, udah tua-tua baru mengaji, jarang yang muda-muda mengaji, yang kecil-kecil mengaji. Adapun jika dia dalam akhir umurnya, maka dia mesti mendominankan roja. Ya, roja sebagaimana yang Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku menurut zon hambaku kepadaku. Wa kama qala alaihi salatu wassalam fil haditsil ladzi yarwihi Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, janganlah di antara kalian betul-betul mati melainkan kamu dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Allah. Gimana nak baik sangka kepada Allah? Mesti punya jiwa yang baik dan beramal. Wa in kana al-'abdu muqbilan 'ala rabbi salikan tariqa qurbih fa 'alaihi an yajma'a baina maqamail khaufi war raja. Jika hamba menghadap kepada Tuhannya dan menempuh jalan dekat kepada Allah, maka dia wajib menghimpun antara dua maqam khauf dan raja. Mesti punya dua-dua itu. Ya. La yughallibul khaufa 'ala ar-raja. Jangan mengalahkan takutnya di atas raja. Hatta yaqnuta min rahmatillah. Ya, sehingga dia putus asa dari rahmat Allah. Takut ini jangan terlalu berlebihan mengalahkan raja, nanti putus asa kepada rahmat Allah dan ampunan Allah. Wala yughallibur raja 'alal khauf juga. Jangan sampai raja itu melebihi khauf. Raja itu melebihi khauf. Hatta yastarsila fi mahawil ma'asi was-sayiat, sehingga dia larut di dalam tempat kerendahan maksiat dan dosa. Ya, kerendahan maksiat dan keburukan. Jadi orang kalau berharap lebih dominan, tidak ada takut sama sekali, harapannya terlalu dominan, maka dia semakin terseret untuk melakukan dosa. Ya Allah, macam anak muda tak apa, cuci mata ini tak apa, istighfar juga hilang. Ini karena salah meletakkan harapan. Atau harapannya lebih tinggi daripada khauf. Begitu juga takut jika melanda, nanti putus asa. Bal yatiru bihima muhliqan fi ajwa'in safiyah. Bahkan terbang dengan harapan dan kecemasan itu. Ya. Terbang di angkasa yang jernih. Ya. Tengok burung itu. Kalau dia sayapnya kan dua. Kalau dia belok ke kanan misalnya, kan, maka dia akan mengepak-ngepakkan tangan kirinya. Kanannya. Kalau dia ke kiri, maka kalau dia berdosa, takutnya lebih banyak daripada harapnya. Kalau dia beramal, harapnya lebih banyak daripada takutnya. Tapi takutnya tetap mengikutinya, tidak dibuang. Fala yazalu fi qurbin wa dunuwin minal hadra ilahiyah, senantiasa dia dalam dekat kepada hadrah ilahiyah. Qad haqqaqa sifata haula'il ladzina wasafahum rabbuhum biqaulihi. Betul-betul dia telah meraih sifat mereka yang telah digambarkan oleh Tuhan mereka. Biqaulihi tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia menjauhkan lambungnya dari tempat tidur dia.
Karena mereka berdoa kepada Tuhannya penuh cemas dan harap. Bukan berdoa Allah udah. Tetap ada. Ya. Tetap ada keseimbangan antara takut tidak diterima dan harap. Ya, seperti orang burung mau nak terbang tuh mesti dua-duanya. Orang berenang pun dua-duanya. Ya. Khaufan min narih, takut kepada narnya, wa tama'an fi jannati, berharap kepada surganya. Khaufan min bu'di, jauh, takut daripada jauh dari Allah dan berharap fi qurbi, dekat kepada Allah. Khaufan min hajrih, dan takut ditinggalkan Allah, wa tama'an fi ridha, dan berharap ya, ridha Allah. Khaufan min qati'atih, dan takut kepada apa? Kepada tidak bersambung kepada Allah, putus. Wa tama'an fi wisali, dan berharap sambung usul sampai ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaisa rajuna bi martabatin wahid, karena orang yang berharap bukan satu martabah. Harapan kita dengan harapan para aulia berbeda. Ya. Balhum ala maratib, bahkan mereka ada tingkatan-tingkatan. Zakaraha Ibnu Ajibah rahimahullahu taala, yang disebutkan oleh Imam Ibn Ajibah ketika beliau mengatakan raja'ul amati husnul ma'abi bihusulis thawab. Nah, kalau rojaknya, harapannya yang orang awam itu adalah tempat kembali yang baik dengan memperoleh pahala. Wa raja'ul khasati husulur ridwan wal iqtirab. Orang-orang khusus yang diharapkan adalah memperoleh ridha Allah dan dekat. Wa raja'u khasatil khasah at-tamkinu minasyuhud, kokoh daripada syuhud. Wa ziyadatu taraqi, dan terus bertambah, meningkat fi asrari al-malikil ma'budi, di dalam asrar Allah yang disembah. Ya, dia ingin mempunyai sifat-sifat ya, yang terus bertambah dalam dirinya, bertambah, sehingga dekat, terus suhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya. Allah. Wa qala radhiyallahu an as-sidq. Nah ini yang kelima. Taubat, muhasabah, al-khawf war roja. Yang kelima as-sidq. Ya. Apa sidq ini? Jujur, betul. Ya, sidq ini betul. Ya. Betul. La budda lil muridi at-talibi suluka sabilin najati wal wusuli ila Allah Ta'ala min an yatahaqqaq bisifatin thalath. Mesti bagi seorang murid yang mencari perjalanan menuju keselamatan dan sampai kepada Allah, mesti apa? Merealisasikan, meraih hakikat dari sifat tiga ini, as-sidq. Mesti tahakkuk tiga sifat ini. As-sidq. Ya, kedua al-ikhlas. Ketiga as-sabar. Sabar tidak kita dapatkan melainkan ikhlas. Ikhlas kita tidak dapatkan melainkan sidq. Jika kita sidq, dapat ikhlas. Jika ikhlas, mudah sabar. Kenapa orang tak sabar? Tak ikhlas. Kenapa orang tak ikhlas? Tak ada ini. Kalau tak ada ini. Kalau ada ini maka akan diharapkan dapat ini dan seterusnya. Lianna jami'a sifatil kamali la yatahalla bihal insanu illa idza kana muttasifan bihadhihi sifati thalath. Karena semua sifat kesempurnaan tidak dapat disandang oleh orang sifat sempurna itu, melainkan jika dia bersifat dengan tiga sifat ini. Apabila punya tiga sifat ini, maka sifat-sifat lain ya, terus cepat
Wa kadzalika la tatimul a'malu illa biha. Oleh karena itu amal tidak sempurna melainkan dengan 3 sifat ini. Sidik untuk Allah, ya, sidik betul-betul dia sidik. Ya, memang dia melakukannya betul-betul dia memang dihadapkan kepada Allah. Itu sidik. Dan ikhlas murni untuk Allah dan sabar melakukannya. Ya. Maka jika orang sabar dalam melakukan sesuatu berarti dia ikhlas. Ya, jika ikhlas berarti dia sidik. Fa'idha faraqatil a'mal fa'idha faraqatil a'mala fasadat walam tanalil qabul. Jika 3 sifat itu terpisah, ya, artinya berpisah kepada amal itu, maka amal itu rusak dan tidak qabul. Walamma kana al-ba'itsu 'ala al-'amali shalih wa taraqqi fi madarijil kamali huwa sidq. Pertama yang mendorong amal soleh dan meningkat kepada tangga-tangga kesempurnaan, ya, ba'is yang mendorong dia adalah as-sidq. Kita ini amal, pendorong kita ini mesti dengan rotan, ya, mesti dibagi nasihat lagi, naik lagi. Bagi mereka yang sudah punya madarijil kamal, sudah kesempurnaan, tak ada yang menasihatinya, adalah hatinya sendiri. Ya, punya wazi'id dini, ya, punya teguran batin di dalam dirinya. Jadi sudah ada teguran batin. Ya. Ada motif dalam dirinya, sifat. Nah, maka motif yang pertama adalah sidiq. Nabtadi bil kalami alaihi awalan. Kita mulai pembicaraan, ya, atas sidiq dulu. Summa bil ikhlas tsaniyan, kemudian ikhlas. Yang kedua, summa bis sabri tsalisan, sabar yang ketiga. Laqad dhahaba al-ulama'u fi taqsimi sidqi madzahib syatta. Ulama telah membagi dalam pembagian sidik berbagai mazhab. Banyak mazhab, banyak pendapat maksudnya. Faminhum man ashaba fi tafsili wa tafri. Ya. Wa minhum man ashaba, di antara mereka ada yang ashaba. Ashaba ini artinya meluaskan pembahasannya, fit tafsil dalam rinciannya, wa tapri dan cabang-cabang maknanya. Ada yang ashab, dia ausa, dia luaskan. Wa minhum man salaka maslakal iktidab wal ijaz. Dan ada di antara mereka yang menempuh jalan ringkas dan singkat. Wa qad dzakara hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala lis-sidq ma'ani sittatin. Imam Al-Ghazali menyebutkan sidik itu mempunyai 6 makna. I'lam anna lafdz sidq yusta'mal fi sittati ma'anin. Kata sidik itu dipakai untuk 6 makna. Sidik itu mempunyai 6 makna sudah. Ya, pertama, sidqun fil qaul. Sidqun fin niyat wal iradat. Orang yang perkataannya benar sidik. Orang yang niat dan kemauannya benar sidik. Wasidqun fil azam. Ya, sidik dalam azam. Wasidqun fil wafa, sidik dalam setia bil azam, dengan azamnya. Wasidqun fil amal, dan dalam amalnya. Wasidqun fi tahqiqi maqamatid din kulliha, sidik dalam merealisasikan makom agama semuanya. Faman ittasafa bisidqi fi jami'i dzalika fahuwa siddiq. Kalau semuanya 6-6-nya maka siddiq. Kalau salah satu shadiq. Yang pertama, sidqul lisan yakunu fil ikhbar. Yang kedua dalam kata-kata yaitu sidik lidah. Itu ada pada ikhbar. Ya, pada pemberitahuannya, pada percakapannya, pada pembicaranya.
Wa fihi yadkhulul wafa bil wa'di wal khalf fih. Termasuk ke dalam sidik lisan ini, ya, yaitu kesetiaan janji dan sumpah. Wa qila fil ma'arid manduhatun anil kadzib. Ya. Dikatakan fil ma'arid, di dalam keberpalingan itu berada dijauhkan dari dosa, dari dusta. Yang kedua, sidqun fin niyati wal iradah, yaitu jujur dalam niat dan kemauan. Jujur dalam niat dan kemauan. Tadi apa artinya itu? Yang wakila apa tadi? Setelah termasuk setia dalam janji itu dan dalam sumpah. Termasuk di dalamnya menepati janji. Terus? Sidik dalam niat dan kehendak. Oh, sampai situ aja? Ya. Oh, diringkas. Iya, iya, iya. Taib. Wakilah dikatakan fil ma'arid manduhatun anil kadzib. Ya. Di dalam kandungan ucapan itu, ya, terkandung dusta, begitu maksudnya. Dalam ucapan itu ada kandungan dosa. Apa dusta? Ya. Orang apa? Ma'rad, iya, iya, ya, fil ma'arid, ya, ada iya. Artinya di dalam seperti ma'rad itu seperti marketing, ya. Marketing itu mesti ada dusta di situ. Ya. Ma'arid, ya. Jadi orang ketika sedang mema'rodkan, promosi itu di ayah. Ya boleh mempromosikan. Ma'rad apa ma'rad? Ya. Katakanlah mempromosikan. Mesti tidak terlepas daripada dusta. Mesti ada. Kedua, sidik dalam niat dan iradah. Wa yarji dzalika ilal ikhlas. Ini terpulang kepada ikhlas. Kalau ada ikhlas, maka sidik niatnya. Kalau ada wafa dengan janji, maka sidik lisannya. Wa huwa alla yakuna lahu ba'is fil harakati was sakanati ilallah. Yaitu tidak ada motif yang menggerakkan, ya, kecuali Allah. Kedua, sidqun fil azami alal amali lillah. Sidik dalam bertekad untuk beramal karena Allah. Sidik yang keempat, sidqun fil wafa bil azam bitadlilil aqabat. Sidik dalam setia kepada azamnya. Ya, ini di bitadlilil. Ya. Ini dengan merendahkan aqabat, apa hambatan-hambatannya. Sidqun fil a'mali, sidik dalam amal hatta la tadullu a'maluhu az-zahiratu ala amrin fi batinihi la yattasifu bihi. Sidik dalam amal adalah amal zahirnya tidak menunjukkan perkara yang ada di batinnya yang tidak kelihatan sifatnya. Maka sidik dalam amal, ya, tidak ada dalilnya karena itu sifat di dalam diri itu. Ya. Amal kan sama saja. Tapi sidik dalam amal itu di hatinya. Yang keenam, asidqu fi maqamatid din. Sidik dalam makom-makom agama. Seperti takut, harap, mengagungkan, zuhud, ridho, tawakul.
dan hub itu adalah sidik di dalam makom-makom agama. Wa amal Qadi Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala faqad zakara lisidqi mahallatu salas. Ini Imam Al-Ghazali luas rinciannya. Ini Imam Zakaria Al-Ansari hanya 3 tempat saja. As-sidqu huwal hukmul mutabiq lil waqi. Sidik itu adalah satu ketetapan yang sesuai dengan reality. Kalau kita mengatakan ya, sekarang ini hujan nih, realitanya betul hujan, itu sidik. Ya. Keputusan dia sesuai dengan realita, ucapan dia sesuai dengan realita. Wa mahalluhul lisan wal qalbu wal af'al, tempatnya di lidah, di hati dan di perbuatan. Ya. Wa kullu minha yahtaju ila wasfin yakhussuhu. Dan setiap daripada lidah, hati, perbuatan itu memerlukan sifat khusus. Bahwa fil lisan, lidah, kalau di lisan yaitu al-ikhbaru an syai' ala ma huwa alaihi. Kalau lisan menceritakan, mengkabarkan tentang sesuatu sesuai hakikatnya. Wa fil qalbi, kalau di hatinya al-azmul akid, kuat azamnya. Wa fil af'al, dalam perbuatannya iqa'uha ala wajhin nasyati wal hub. Dan dalam perbuatannya itu seiring atas apa? Atas nasyat, semangat dan cintanya. Jadi perbuatannya itu mengiringi, ya, diiringi oleh kesungguhan, nasyat, keaktifan, ya, kesemangatan dan cinta. Wasababuhu, sebabnya al-wusuk bi khabaril muttasib. Sebabnya adalah dia percaya dengan berita orang yang bersifat baik. Orang yang bersifat sidik. Nabi kan punya sifat sidik. Lalu Nabi memberitakan bahwa kamu mesti beramal karena Allah. Bahwa hati kamu mesti jujur. Ya, perbuatan mesti penuh dengan cinta, karena itu percaya. Maka lidahnya, hatinya, perbuatannya betul-betul sidik. Ya. Kalau kita mendengar dari orang yang memerintahkan kita sesuatu, kita tidak percaya, maka kita tidak timbul kesidikan itu. Wa thamaratuhu, buahnya madhullahi wal khalqi lil muttasifi bihi. Ya. Buahnya Allah memujinya, orang juga memujinya bagi orang yang punya sifat sidik. Wa mafhumus sidqi, dan konsep sidik inda awamil muslimin, menurut orang muslim yang awam, qasirun ala sidqil lisan. Ya. Kalau orang awam, sidik itu kalau ngomongnya benar sudah. Mau hatinya entah kemana, yang penting omongnya. Ya, makanya ada ungkapan, orang itu dilihat ucapannya. Gitu. Lakin sadatu sufiya qasadu bisirki mafhumuhul am alladhi yasmulu bil idhafati ila sirkil lisan sidqal qalbi wa sidqal af'ali wal ahwal. Tetapi orang sufi, ya, mereka memaksudkan sidik, ya, kepada mafhum yang awam tadi, juga mencakup tambahan kepada sidik lisan itu adalah sidik hati. Sidik perbuatan dan sidik suasana hatinya. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.